Bacaan dari Kitab Putra Sirak. Kebijaksanaan menjunjung tinggi para anaknya dan menaruh perhatian pada orang yang mencarinya. Barang siapa mencintai kebijaksanaan, mencintai kehidupan, dan barang siapa pagi-pagi menghadapinya, akan penuh sukacita. Barang siapa berpaut pada kebijaksanaan, mewarisi kemuliaan, dan diberkati Tuhan setiap langkahnya. Barang siapa melayani kebijaksanaan, berbakti kepada Yang Kudus, dan barang siapa mencintai kebijaksanaan, dicintai oleh Tuhan. Barang siapa mendengarkan kebijaksanaan, akan memutuskan yang adil, dan aman sentosalah kediaman orang yang mengindahkannya. Jika orang percaya kepada kebijaksanaan, niscaya ia mewarisinya, dan keturunannya akan tetap memilikinya. Boleh jadi ia dituntun kebijaksanaan lewat jalan yang berbelok-belok dahulu, sehingga ia takut dan gemetar. Boleh jadi kebijaksanaan menyiksa dia sebagai siasat sampai dapat percaya padanya dan mengujinya dengan segala aturannya. Tetapi kemudian kebijaksanaan kembali kepadanya dengan kebaikan yang menggembirakan dan menyingkapkan kepadanya berbagai rahasia. Tetapi jika orang sampai menyimpang, maka ia akan dibuang oleh kebijaksanaan dan diserahkan kepada kebinasaan. Demikianlah sabda Tuhan. Besarlah ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Besarlah ketentraman orang-orang yang mencintai hukum-Mu, tidak ada batu sandungan bagi mereka. Ketentraman orang yang mencintai hukum-Mu, ya Tuhan. Aku berpegang pada titah dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian, sebab Engkau mengajarkan ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janji-Mu, sebab benarlah segala perintah-Mu. Aku rindu akan keselamatan yang datang daripada-Mu, ya Tuhan, dan hukum-Mu menjadi kesukaanku. Biarlah jiwaku hidup, supaya memuji-muji Engkau, dan biarlah hukum-hukum-Mu menolong aku. Haleluya, haleluya, haleluya. Akulah jalan kebenaran dan kehidupan, sabda Tuhan. Tiada orang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari,
Yohanes berkata kepada Yesus, "Guru, kami melihat orang yang bukan mengikuti kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus berkata, "Janganlah kalian cegah dia, sebab tak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia memihak kita." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih, Kitab Putra Sirak ditulis 2 abad sebelum Yesus lahir. Zaman itu yang paling terasa adalah sebuah kebijaksanaan kalau orang dapat mentaati hukum. Dan pada waktu itu hukum bangsa Israel adalah hukum yang dianggap paling baik dan paling bijaksana. Maka kalau orang menaati hukum, maka orang akan menjadi bijaksana. Kalau orang itu bijaksana, orang akan memelihara hidupnya dengan baik di hadapan Allah. Dan kitab ini diletakkan dalam Deuterokanonika, bukan di bagian kanon yang pertama, tapi kanon yang kedua. Implikasinya bagi kita adalah, kalau kita mau beriman, kalau kita mau menjadi orang yang bisa taat, adalah mempunyai kebijaksanaan karena taat pada hukum. Bagian Injil mengajak kita menjadi orang yang tidak iri hati, supaya hidupnya mampu menghadirkan mukjizat Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya bercerita, saya pernah di pedalaman Kalimantan Utara, perbatasan dengan Malaysia. Ketika saya di pedalaman, sore-sore itu ada seorang bapak muda datang kepada saya. "Pastor, saya mau minta tolong." "Oh, minta tolong apa?" "Istri saya siup." Siup itu adalah kesurupan. "Oh ya, nanti saya datang ke rumahmu. Pulang dululah kamu." Saya bilang begitu. Lalu dia pulang. Lalu saya mengajak seorang pemuda untuk datang ke rumahnya. Tapi sebelum datang ke rumahnya, saya berdoa dulu dan membawa air suci untuk ke rumah dia. Ketika saya sampai di depan pintu rumahnya, yang kesurupan ini langsung bangkit, matanya itu mendelik-mendelik gitu. Dan persis ketika saya mau masuk, dia mau mencekik saya. Pemuda yang saya ajak tadi, wah, ketakutan gemetar. Saya juga takut sebetulnya waktu itu. Tapi lalu saya memerciki dia. Saya perciki 3 kali, lalu dia langsung geblak begitu, berguling-guling di lantai. Lalu setelah itu saya masuk, dan dia berguling-guling itu sampai nendangi kaki saya. Saya jepit sekalian. Lalu saya doakan Bapa Kami dan Salam Maria, lalu saya perciki lagi.
Setelah itu dia sadar. Setane melayu. Saudara, setelah itu kan malam, besoknya orang kampung di situ tuh sama takut semua sama saya. Mengapa? Karena begini, sebelum Bapak ini mengundang saya, sudah mengundang dukun-dukun di kampung itu yang paling baik untuk mengusir setan itu. Tapi tidak bisa. Lalu setelah itu saya ditakuti, baik oleh dukun-dukun kampung maupun orang-orang yang di kampung itu. Ilmunya pastor itu lebih tinggi daripada kami. Jadi saya juga dianggap dukun. Enggak enaknya begitu. Tapi enggak apa-apa. Bagi kita orang beriman, sebetulnya ketika kita dibaptis diberi kemampuan untuk mengusir setan. Masalahnya adalah kalau kita menghadapi setan, berdoa dulu enggak. Seringkali itu kan kelompok-kelompok progresif itu. Wah, kalau ada orang kesurupan dia apa kan? Didoakan begini atas nama Tuhan Yesus, setan engkau pergilah. Setannya guyu, tertawa setannya. Karena apa? Dia tidak cukup hanya omongan doang. Berdoa. Kalau perlu memang berpuasa. Maka bagi kita diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana supaya kita mampu mengadakan mukjizat-mukjizat? Berdoa. Kalau perlu berpuasa. Masalahnya sekarang ini. Setan itu takut sama kita atau kita yang takut sama setan? Itu masalahnya. Loh, orang beriman kok takut sama setan? Kan kebalik. Nah, oleh karena itu penting bagi kita satu bacaan yang pertama. Menghayati kebijaksanaan supaya kita mencintai kehidupan. Yang kedua adalah berdoa dan taat kepada Allah menghadirkan kuasa yang lebih besar daripada kekuatan-kekuatan kegelapan. Hari ini Warta Sabda Tuhan mengajak kita untuk itu. Semoga warta ini semakin menjadi kekuatan bagi kita menjadi orang beriman. Beriman yang mempunyai kualitas iman yang mampu mengalahkan kuasa kegelapan. Tuhan memberkati.